Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan sucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, memaksa Allah. Hari ini gereja memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Bacaan suci hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita mengikuti Kristus dengan lebih sungguh. Yesus menunjukkan apa yang sebenarnya dicari oleh manusia. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bagi Kristus, relasi manusia dengan Allah menjadi dasar dari ketiga hal lahiriah. Beramal, berdoa, dan berpuasa ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada sesama. Tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh sesama. Hari ini Yesus menjawab permohonan para murid yang ingin berdoa. Yesus menegaskan bahwa para rasul tidak boleh meniru kebiasaan orang Farisi. Doa seperti orang Farisi sama sekali tidak dikehendaki oleh Yesus. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan saat berdoa. Pertama, doa itu haruslah menjadi persembahan kita yang terbaik
pada Allah, bukan sekedar mementingkan keindahan kata atau urusan pribadi kita. Yang kedua, Allah yang menjadi tujuan doa kita adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Jadi kita tidak perlu memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Jika kita menyadari hal ini, maka cukuplah kita untuk berdoa kepadanya dengan hati yang teduh sambil mengucap, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Saudara, ketika Yesus berbicara tentang sedekah, doa dan puasa dengan para murid, ia menekankan sikap batin, tidak hanya sekedar praktek lahiriah. 3 hal ini adalah praktek keagamaan yang biasa kita lihat hampir pada semua agama. Hari ini juga menjadi penting sebagai kegiatan keagamaan bagi orang Yahudi. Bahkan orang dibilang baik jika bila melakukan ketiga hal ini: sedekah, doa, dan puasa. Penting, namun harus disertai pertobatan diri. Sikap hidup penuh kasih dan murah hati, solidaritas, penuh syukur, sabar, penuh harapan, dan belas kasih. Kita harus ramah kepada sesama, tidak kasar dalam berbicara, tidak dendam, tidak menghina, dan tidak sombong. Hanya dibarengi sikap-sikap ini, sedekah dan doa kita akan menjadi berarti. Mari sebagai murid Yesus kita hidup dalam integritas diri yang baik, iman yang teguh, dan ugah hari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat jika kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan sikap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.